90% petani yang pakai produk ini dijamin pupuk organiknya cepat dan juga berhasil. Yap, apalagi kalau bukan EM4. Kira-kira apa aja sih kegunaan dari EM4? Makanya tonton video ini sampai selesai. Kalau Sobat Tani belum tahu si kuning ini, dijamin pasti rugi banget. Karena larutan ini bisa menghemat biaya pengeluaran pupuk. Selain itu, seperti yang kita ketahui, kalau biaya pengeluaran pupuk dalam pertanian itu bisa dibilang mahal ya Sobat Tani. Makanya, yuk kita kenalan dengan EM4. Nah, EM4 atau efektif mikroorganisme ini merupakan sekumpulan mikroorganisme baik yang dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman, menyuburkan tanah, dan juga meningkatkan hasil pertanian, serta ramah lingkungan loh Sobat Tani. Nah, selain itu, EM4 juga mengandung bakteri mikroorganisme fermentasi dan juga sintesis, diantaranya bakteri asam laknat, bakteri fotosintetik, dan juga jamur pengurai selulose. Nah, jamur dan juga bakteri ini bermanfaat dalam membantu proses dekomposisi dan juga fermentasi bahan organik tanah menjadi senyawa organik yang dengan mudah diserap oleh akar tanaman. Terus apa aja sih manfaat dari EM4 ini? Nah, ada banyak banget nih manfaat dari EM4 ini dalam pertanian. Salah satunya yang pertama dapat meningkatkan unsur hara dalam tanah, sehingga ketersediaan unsur hara untuk tanaman terpenuhi. Dan yang kedua dapat memperbaiki struktur dan tekstur tanah, mulai dari sifat fisik, kimia, dan juga biologi tanah. Kemudian yang ketiga, ini dapat meningkatkan hasil panen dan juga meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Selain itu, EM4 juga dapat membantu dalam pembuatan kompos, salah satunya pembuatan pupuk bokasi, dan juga dapat meningkatkan dan membantu proses dekomposisi kompos tersebut menjadi bahan organik yang siap digunakan oleh tanaman. Nah, ada 4 potensi ketika Sobat Tani menggunakan EM4 ini dalam pertanian. Yang pertama, dapat membantu dalam pembuatan pupuk bokasi padat. Yang kedua, dapat membantu dalam pembuatan bokasi cair. Yang ketiga, sebagai pestisida organik. Dan yang keempat, sebagai microbial solution. Terus gimana sih cara penggunaan EM4 ini? Nah, sebelum digunakan, EM4 ini harus diaktifasi terlebih dahulu ya Sobat Tani, karena kandungan mikroorganisme yang terdapat di dalam EM4 ini masih keadaan dorman atau tidur. Jadi kita perlu nih untuk aktifasi terlebih dahulu. Nah, terus cara aktivasinya ini dengan menggunakan rumus 1:1:18. Nah, di mana 1 liter EM4 ini dilarutkan atau dicampurkan dengan 1 liter molase. Nah, molase ini Sobat Tani bisa menggunakan air gula sebagai bahan makanan dari mikroorganisme tersebut. Kemudian dilarutkan juga dengan 18 liter air. Nah, air ini bisa menggunakan air biasa atau juga untuk hasilnya yang lebih baik, Sobat Tani bisa menggunakan air cucian beras atau air rebusan kentang agar hasil dari mikroorganisme yang dihasilkan itu lebih baik nantinya. Nah, waktu aktivasi dari EM4 ini sebetulnya bisa Sobat Tani gunakan setelah 12 jam ya Sobat Tani. Namun untuk hasil yang lebih maksimal, Sobat Tani bisa menunggu terlebih dahulu di 3-5 hari ke depan. Namun yang perlu diingat di sini adalah masa penggunaan EM4 ini setelah aktivasi ya Sobat Tani, itu tidak boleh lebih dari 30 hari. Karena kandungan dari EM4 yang sudah aktif ini ketika melewati dari 30 hari itu akan kehilangan manfaatnya. Jadi tidak efektif nih jika Sobat Tani gunakan untuk pembuatan pupuk. Jadi pembuatan atau aktivasi EM4 ini disesuaikan juga ya dengan kebutuhan Sobat Tani. Karena keuntungan dari aktivasi EM4 ini dapat menghemat biaya Sobat Tani, karena 1 liter EM4 ini bisa menjadi 20 liter EM4 yang sudah diaktifasi. Oke Sobat Tani, sekarang kita ke cara aktivasi dari EM4 ini. Nah, ini disesuaikan juga ya dengan kebutuhan Sobat Tani. Nah, Kang Beta di sini menggunakan 1,5 liter air cucian beras, kemudian 100 gram gula merah sebagai molase, dan di sini Kang Beta menggunakan EM4 tentunya. Oke, langsung aja yuk kita ke cara pembuatannya. Oke, yang pertama kita masukkan air cucian beras ini ke dalam ember karena kita bakal larutkannya dengan gula merah ini ya Sobat Tani. Oke, kita masukkan. Kemudian kita masukkan gula merah ini ke dalam larutan dari air cucian beras. Kemudian aduk hingga merata ya Sobat Tani. Nah, seperti ini ya Sobat Tani. Sudah benar-benar homogen dengan larutan dari air cucian beras ini.
Oke, setelah dirasa homogen, sekarang kita tambahkan E4 ya Sobat Tani. Di sini Kang Berta menggunakan 100 ml E4 untuk dicampurkan ke dalam larutan yang sudah homogen ini. Kita gunakan sekitar 100 ml ya Sobat Tani. Kemudian dimasukkan ke dalam larutan yang sudah homogen ini. Kemudian kita aduk lagi sampai dengan homogen. Oke, setelah homogen, kita masukkan ke dalam botol lagi ya Sobat Tani untuk disimpan selama 3-5 hari sebelum digunakan. Kita menggunakan corong agar lebih mudah memasukkan ke dalam botolnya. Oke, ini dia larutan E4 yang sudah diaktifasi dan tinggal disimpan aja ya Sobat Tani. Oke Sobat Tani, sekarang kita akan coba pembuatan pupuk bokasi padat. Di sini Kang Berta sudah menyiapkan bahan-bahannya. Yang pertama di sini ada jerami, kemudian ada sisa-sisa sayuran yang sudah tidak terpakai, dan ada juga dedaunan yang sudah kering, dan Kang Berta tambahkan pupuk kandang ya Sobat Tani. Kemudian gak lupa nih, Kang Berta sudah menyiapkan E4 yang sudah dilarutkan dan difermentasi selama 3 hari. Oke, langsung aja kita campurkan terlebih dahulu seluruh barang ini menjadi satu ya Sobat Tani. Nah, kita cacah terlebih dahulu menjadi kecil agar proses dekomposisinya lebih mudah ya Sobat Tani. Campurkan seluruh bahan menjadi satu. Selanjutnya kita campurkan pupuk kandang. Oke, setelah dirasa sudah tercampur semua, di sini kita lanjutkan untuk penambahan E4 yang sudah diaktifasi ya Sobat Tani. Oke, sekarang kita tambahkan sekitar 200 ml E4 yang sudah diaktifasi ya Sobat Tani. Kemudian diaduk kembali sampai dengan benar-benar tercampur. Oke Sobat Tani, jika dirasa semua bahan organiknya sudah tercampur dengan baik, di sini sekarang kita masukkan ke dalam karung untuk disimpan selama 7 hari agar proses dekomposisi dari bahan organik ini terurai dengan sempurna. Sekarang kita masukkan ke dalam karung ya. Nah, kemudian kita ikat menggunakan tali, diusahakan untuk suhunya itu berada di sekitar 40-50 derajat. Jika suhunya lebih tinggi, itu Sobat Tani bisa membuka terlebih dahulu talinya dan mengaduk-aduknya nanti. Oke, sekarang kita ke cara pembuatan pupuk bokasi cair. Nah, di sini untuk kebutuhannya disesuaikan kembali dengan kebutuhan Sobat Tani ya. Namun di sini Kang Berta akan coba buat untuk alat dan bahannya. Di sini ada ember yang sudah terisi air, kemudian ada dedak sebanyak 1 kg, kemudian ada pupuk kandang sebanyak 1 kg, dan tentunya ada E4 yang sudah diaktifasi. Oke, sekarang kita campurkan E4 ini sebanyak 400 ml ke ember yang sudah terisi air. Kemudian aduk hingga merata. Oke, jika dirasa sudah tercampur, kita masukkan dedak dan juga pupuk kandang ke dalam campuran air yang sudah terisi dengan E4. Kemudian aduk kembali hingga merata. Campurkan kembali dedak ke dalam ember ini. Sampai merata ya Sobat Tani. Oke, setelah dirasa sudah tercampur semua, ini kita langsung tutup menggunakan karung atau plastik. Kemudian Sobat Tani bisa juga nih dilakukan pengadukan setiap pagi selama 4 hari. Sekarang kita tutup.
Nah, setelah ditutup, pupuk bokasi cair ini disimpan di tempat yang teduh agar proses dekomposisinya itu berjalan dengan baik. Kemudian untuk pengaplikasiannya, ini bisa digunakan untuk 1 liter pupuk bokasi ini dilarutkan dengan air sebanyak 5-10 liter air. Kemudian untuk pengaplikasian pada tanaman sayuran, itu bisa digunakan 250 ml per tanaman. Kemudian untuk tanaman buah-buahan itu bisa menggunakan 5-10 liter per tanaman. Nah, kemudian ada beberapa kesalahan yang mungkin terjadi ketika pengaplikasian E4 ini. Yang pertama, pengaplikasian E4 tidak diaktifasi terlebih dahulu, sehingga kandungan mikroorganisme yang terdapat di E4 ini tidak bekerja secara efektif. Kemudian yang kedua, pengaplikasian E4 langsung ke lahan tanpa adanya campuran bahan organik atau pupuk organik, sehingga sifat dari E4 ini kurang efektif ya Sobat Tani. Kemudian yang ketiga, mencampurkan E4 dengan bahan-bahan kimia. Tentunya ini akan mengurangi bahkan bisa mematikan mikroorganisme yang terdapat di dalam E4 ini. Yang keempat, mengaplikasikan E4 langsung ke tanaman. Nah, sebaiknya dicampurkan terlebih dahulu dengan pupuk organik. Nah, yang kelima, penggunaan E4 ini melebihi batas aktivasi. Seperti yang Kang Berta sampaikan sebelumnya, kalau batas aktivasi dari E4 ini 30 hari. Nah, setelah lewat dari 30 hari, tentunya ini akan mengurangi efektivitas dari mikroorganismenya. Kemudian yang keenam, dianjurkan penggunaan E4 ini tidak menggunakan campuran air yang berbahan kapolit ya Sobat Tani. Bisa menggunakan air yang berasal dari air tanah atau air sumur. Oke Sobat Tani, ini dia ciri-ciri pupuk bokasi cair yang sudah difermentasi selama 7 hari. Nah, ciri-cirinya untuk yang berhasil di sini ditumbuhi jamur berwarna putih, kemudian warnanya akan berwarna kuning kecoklatan dan tidak berbau busuk ya Sobat Tani, tapi berbau tape. Ini adalah hasil fermentasi yang baik. Kemudian coba kita lihat untuk pupuk bokasi padat. Ciri-ciri pupuk bokasi padat yang berhasil itu adalah warnanya akan kuning kehitaman, kemudian akan remah dan mudah untuk kita remah-remah. Jadi ini udah siap digunakan atau diaplikasikan ke tanah secara langsung ya Sobat Tani. Oke Sobat Tani, sekarang kita akan coba aplikasikan nih pupuk bokasi cair ini. Di sini Kang Berta menggunakan 4 liter air bersih, ini dari air sumur, kemudian 1 liter pupuk bokasi cair. Kita larutkan. Kemudian kita aduk sampai merata. Nah, untuk penggunaannya disesuaikan kembali dengan kebutuhan Sobat Tani ya. Nah, jika dirasa sudah tercampur dengan rata, pupuk bokasi cair ini sudah bisa digunakan. Nah, gimana Sobat Tani? Ternyata E4 ini banyak banget ya fungsinya untuk tanaman kita dan harganya juga murah banget. Tapi di sini Kang Berta mau kasih bocoran nih. Ternyata E4 ini bisa kita buat sendiri loh di rumah. Mau tahu caranya kan? Yuk tulis di kolom komentar biar Kang Berta bikinin nih videonya. Tapi jangan lupa buat like, share, dan juga subscribe channel YouTube Bertani Academy. Ayo belajar bertani bersama Bertani Academy.